Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta ma'sudi wa ridhaka matubi wa ufawwidu amri ilallah. Amma ba'd, hadratul mukarramin wal mukarramat yang saya muliakan, yang saya hormati, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, para ustadz, ustazah, semua ikhwan wal akhwat jami yasin fadilah. Marilah sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan hidayah, kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menjalankan rutinitas kita di bulanan serta dengan keluarga dan keturunan kita semua. Mudah-mudahan kumpulnya kita di dunia ini juga akan menjadi wasilah kita kumpulnya nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan kumpulnya kita malam hari ini juga menjadi asbab, menjadi wasilah juga untuk di dalam kehidupan kita semakin diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki yang halal yang banyak, diberikan keturunan-keturunan yang soleh, diampuni segala dosanya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan diberikan kebahagiaan yang hak, kebahagiaan yang selalu kita nantikan, yaitu mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah juga kita sama-sama bersolawat kepada Rasul. Berkah Rasul lah kita semua ada di dunia ini. Mudah-mudahan juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada guru-guru kita semua, dan sampai yang kepada kita yang selalu mengharapkan daripada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap bulannya kita berkumpul di majlis. Ada juga kegiatan mingguan, yaitu kajian-kajian di mingguan dan juga amalkan Yasin Fadilah. Dan ini untuk keluarga, beserta keluarga. Jadi jangan bapaknya saja yang ngaji, tapi ibu dan anaknya juga ngaji. Jadi bapaknya ahli Yasin, ya istrinya juga Yasin, anak kita juga kita kenalkan dengan amaliyah kita. Jadi nanti kalau kita nggak ada, anak kita paham. Jangan sampai nanti anak kita nggak kita ajak, nggak tahu ngajinya, nggak tahu tahlil, nggak tahu marhaba, nggak tahu rawian, masya Allah. Makanya nanti bulan depan kita ajak semua saudara kita untuk ngaji bersama-sama dengan Yasin Fadilah, sehingga nanti keberkahannya selalu menyertai kita semua. Amin. Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa segala sesuatu itu harus berdasarkan dengan cinta. Kalau kita sudah cinta, tentunya semuanya menjadi ringan. Walaupun di seberang lautan, kita akan melangkah karena cinta. Begitu pula dengan kita cinta kepada Allah, tentunya segala sesuatu pun kita akan menjadi mudah dalam kita menjalankannya. Menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan ibadah-ibadah yang lain menjadi ringan karena asbab kita sangat mencintai. Tapi kalau kita sudah tidak cinta, semuanya menjadi sangat berat. Banyak saudara-saudara kita yang jauh di Cikarang, saudara-saudara kita yang jauh di Cibarusa, itu karena cinta maka kita bisa berkumpul bersama. Karena ini tempat kita bersama, ayo kita besarkan bersama, ayo kita berjuang bersama. Karena semata-mata kita di sini satu, yaitu mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu Ta'ala. Tidak ada yang lain kecuali karena kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dzukiran ang rajul ra'a suratun qabihah fi badiyah. Ada suatu riwayat bahwa ada seorang laki-laki melihat sosok yang sangat qabihah atau sangat buruk. Ada seorang melihat sosok wujud yang sangat buruk sekali fi badiyah, di tengah hutan.
Ini cerita tentang cinta. Faqal, maka orang tersebut menanyakan, "Man anta, siapa engkau?" Menanyakan kepada yang buruk tadi itu, yang wujudnya buruk. "Ana amluka, saya adalah amal engkau." Jadi yang buruk mukanya, yang wujudnya jelek itu ternyata amal. Amluka qabih, ternyata amalnya kita. Fama najazatu minka, terus menanyakan lagi, "Nah terus bagaimana saya harus terhindar dari engkau yang buruk muka itu?" Mengatakan, qalat as-salatu ala nabi, kalau kamu pengen terhindar dariku atau sepertikulah, maksudnya seperti itu, amalan yang buruk ini adalah kita harus as-salatu ala nabi, bersolawat kepada nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala, seperti yang diriwayatkan oleh ulama kita, Nabi bersabda, as-salatu ala nur. Kenapa? Karena solawat adalah cahaya. Ala sirat. Jadi kalau kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan bercahaya. Karena Rasulullah adalah cahaya, makanya kita juga akan terbawa dengan cahayanya Rasul. Wa man shalla alayya yaumal jum'ah samanina marra ghufrallahu dzunuba tamanina ama. Maka barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasul, yaumal jum'ah, di malam Jumat, di hari Jumat, tamanina marrah, 80 kali, ghafarallahu dzunuba samanina ammah, maka orang tersebut akan diampuni oleh Allah 80 tahun. Jadi kalau kita pengen diampuni oleh Allah, wasilahnya adalah solawat kepada Rasulullah, yaitu pada malam Jumat kita membacakan solawat 80 kali, maka kita akan diampuni Allah, ghafarallahu dzunuba tamanina aman, maka kita akan diampuni oleh Allah 80 tahun. Solawatnya ada yang khusus, tapi kita minimal bahwa kita di malam Jumat atau hari Jumat perbanyak kita membacakan solawat. Nah, seperti itu. An rajulan kana ghafalan ani salati ala sayyidina Muhammadin. Ini ada satu cerita bahwa ada seorang laki-laki lupa, ghafalan ani salat ala sayyidina Muhammadin, lupa membaca solawat. Ini, Pak. Ini ceritanya ada seorang laki-laki lupa membacakan solawat kepada Rasulullah. Fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fin manam. Nah, keberkahan orang tersebut di malam harinya itu bermimpi ketemu dengan Rasulullah dengan takdir Allah. Walam yaltakif ilaihi. Nah, laki-laki tersebut di dalam mimpinya itu berjumpa dengan Rasulullah, tapi lam yaltakif, tidak dihiraukan oleh Rasulullah, diacukan oleh Rasulullah, mungkin tidak dipandang oleh Rasulullah. Subhanallah. Ketemu Rasulullah, makanya kalau ngimpi ketemu Rasulullah belum tentu, ini mungkin ada isyarah-isyarah yang lain seperti yang dialami oleh laki-laki ini. Bertemu orang tersebut tapi diacukan oleh Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, maka orang tersebut mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, apa? Ya Rasulullah, anta alayya ghadaban, ya Allah, ya Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku Rasulullah? Tanya seorang yang tadi diacukan oleh Rasulullah di dalam mimpinya. Qala, kata Rasulullah, la, tidak. Qala falima la tangdur ilayya, kata orang tersebut, tapi kenapa engkau ya Rasulullah tidak memandangku, tidak melihatku ya Allah, ya Rasulullah? Qala li anni la a'rafaka. Faqala. Nah, terus orang tersebut mengatakan, Rasulullah mengatakan, li anni la a'rafa, sesungguhnya saya adalah tidak mengenal engkau. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi orang tersebut tidak dikenal oleh Rasulullah. Kenapa? Faqala kaifa la ta'rifani wa ana rajulan min ummatika wa qadriya ulama'i annaka arafa bi ummatika min walidati biladi.
Bukankah kenapa engkau tidak mengenalku Rasulullah? Kata orang tersebut, yang saya pahami, kata laki tersebut adalah bahwa Rasulullah adalah seorang yang mencintai umatnya, mengetahui umatnya melebihi daripada seorang ibu kepada anaknya. Jadi menurut riwayat, kata orang tersebut mengatakan, gak mungkin Rasulullah gak mengenalku. Menurut ulama, ru'iyya ulama'i annaka arafa bi ummatika, bahwa Rasulullah itu adalah seorang nabi dan rasul yang sangat paham sekali dengan umatnya. Bahkan pahamnya Rasulullah kepada umatnya itu melebihi daripada ibu kepada anaknya. Lalu dijawab oleh Rasulullah, faqala shadaqtu, betul apa yang disampaikan ulama tersebut, walakin la tadhkuruni bisolati, tapi karena kau tidak mengingatku dengan bisolati, dengan bersolawat. Kenapa dia tidak dihiraukan oleh Rasulullah, tidak dipandang oleh Rasulullah? Karena engkau tidak mengingatku dengan bersolawat. Makanya betul kata Rasulullah, siapa yang ingin dekat, siapa yang ingin dekat denganku, dialah orang yang banyak membacakan solawat. Yang membacakan solawat itulah yang nanti akan dekat di sana nanti bersama dengan Rasulullah. Nah, ini perlu kita pahami. Wa in ma'rifati bi ummati bi qadri salatuhum alayya. Maka mengatakan Rasulullah bahwa saya mengetahui umatku bi qadri salatuhum, bahwa saya mengetahui siapapun kalian semua nanti di sana, bi qadri salatuhum, siapa yang paling banyak atau kadarnya bersolawat kepadaku. Makanya kalau kita pengen dicintai oleh Rasulullah, kita pengen dijemput oleh Rasulullah, kita nanti bersama dengan Rasulullah, kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah di surganya Allah, perbanyak membaca salawat, minimal di malam Jumat 80 kali. Lebih luar biasa, apalagi 1000 kali. Kata Rasulullah mengatakan, wa in ma'rifati bi ummati bi qadri salatuhum alayya, bahwa aku melihat umatku, aku memahami umatku, aku mengenal umatku bi qadri salatuhum, berdasarkan kadarnya, berdasarkan berapa banyak dia memberikan atau membacakan sholawat kepadaku. Ini karena cinta. Kalau orang nggak cinta kan susah. Kalau cinta tentunya dia akan selalu menyebut nama-nama yang dicintai. Tabaur rijal wa ujaba ala nafsihi, maka orang tersebut bangun dari tidurnya, wa ujaba ala nafsihi, maka orang tersebut mewajibkan dirinya untuk membacakan solawat an yusolli alaihi nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu yauman mi'ah, minimal beliau mengamalkan itu adalah 100 kali. Fa fa'ala dzalika, dan orang tersebut juga mengamalkan itu terus. Jadi mengamalkan itu sehari itu 100 kali membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ra'a ba'da dzalik, dan orang tersebut diberikan anugerah oleh Allah bertemu dengan Nabi di dalam mimpi. Dzalika fil manam, di dalam mimpinya beliau diberikan anugerah oleh Allah bertemu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala a'rifaka al-an wasfa, maka kata Rasul, saya mengenal engkau dan saya akan wasfa, akan memberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Jadi setelah orang tersebut mengamalkan, setelah bangun tidur, terus dia menjadi dakwah mengamalkan solawat sehari itu yauma mi'ah, yaitu 100 kali setiap harinya, nggak pernah putus mengamalkan solawat, dan tidur kembali, tidur lagi, beliau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa lagi dengan Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, a'rifaka, saya mengenal engkau, al-an wasfa, dan saya akan memberikan syafaat kepada engkau, wahai orang yang membacakan salawat kepadaku, ay li annahu shara mahabba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena engkau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu membacakan salawat kepada beliau.
Makanya kita jangan putus sholawat. Bahkan amalan yang paling gampang, yang sudah dipastikan akan diterima itu sholawat. Bahkan di dalam satu riwayat mengatakan bahwa antara sholawat dan istighfar itu luar biasaan sholawat. Karena kadang-kadang istighfar, kadang-kadang posisi kita lagi hati nggak karuan, kadang-kadang belum tentu. Tapi kalau sholawat sudah ada penjaminan kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bahkan dengan kita membacakan sholawat 80 kali di Jumat, kita akan diampuni oleh Allah 80 tahun. Makanya apalagi kalau sampai setiap hari 1000, menandakan cinta kita kepada Rasulullah, sudah sangat dipastikan kita akan dijemput oleh Rasulullah. Kita akan bersama dengan Rasulullah SAW. Kira-kira pengen apa tidak, Pak? Pengen nggak bersama Rasulullah? Alam dunia ini milik Allah. Alam dunia yang luas ini milik Allah. Allah punya kekasih. Kekasihnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau dekat dengan kekasihnya gimana? Yang punya kekasih pasti akan sayang juga kepada kita. Kalau kita dekat dengan kekasihnya, tentunya kita akan dikasihi oleh kekasihnya. Makanya ayo sama-sama dawamkan kita sholawat sehari minimal 100 kali. Apa yang kita baca sholawatnya silakan. Kalau mau yang panjang apa yang pendek ya. Mau bacaan yang sangat panjang boleh kalau memang mampu. Kalau enggak yang ringan-ringan saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau yang ringkas sekali sallallahu ala Muhammad. Banyakin baca sholawat untuk selamatnya kita di dunia. Kalau kita pengen sehat, baca sholawat. Kalau kita pengen berkah hidup dalam rezekinya, baca sholawat. Kalau kita dalam kesusahan, baca sholawat. Apalagi kalau dibarengi dengan membacakan Yasin Fadilah, subhanallah. Al-Qur'annya kita baca, sholawatnya kita dawamkan juga. Yakin itu menjadi wasilah dalam perjuangan kita mengarungi kehidupan yang luar biasa ini. Kalau kita istiqomah dengan Yasin, kalau kita istiqomah dengan sholawat, saya yakin Pak, itu anjuran ulama, itu kita nggak akan susah hidup ini. Kadang-kadang kita nggak punya amaliyah, Yasin nggak pernah dibaca, sholawat nggak pernah baca. Wajar kalau hidup kita itu susah. Kadang-kadang kita hanya berpikir secara pikirannya kita kuras kesana kemari. Padahal sebenarnya kalau kita mendawamkan Yasin Fadilah, kita mendawamkan sholawat, Allah akan berikan kita kemudahan. Allah akan berikan kita jalan. Karena alam ini milik Allah. Allah mudah sekali memberikan kita kemudahan. Allah mudah sekali kita berikan rezeki yang banyak. Allah mudah sekali kan kita untuk memberikan kita kesehatan. Karena Allah lah pemilik segala-galanya. Caranya adalah kita deketi Allah. Kita deketi Allah dengan sesungguhnya, dengan amalan-amalan, terutama dengan baca Yasin dan sholawat kepada Rasulullah. Insya Allah Allah ridho. Allah memberikan kita keberkahan. Kadang-kadang orang mengesampingkan doa, mengesampingkan ikhtiar, hanya menjalankan apa yang dia pikirkan. Ya nggak bisa, karena dunia ini adalah miliknya Allah. Tentu harus ada campur tangan Allah yang maha kuasa di sana. Kalau kita dekat dengan Allah dengan wasilah Yasin, saya yakin hidup ini tidaklah susah, karena kita sudah memohon ke setiap harinya. Membaca Yasin itu semuanya doa. Yasin Fadilah itu banyak doanya yang sudah meliputi semua daripada kebutuhan-kebutuhan kita di dunia. Apalagi distempeli dengan sholawat. Nah, sholawat itu kan stempelnya. Kalau sudah distempelin kan pasti nyampe. Kalau nggak ada stempelnya nggak mungkin, nggak ada perangkonya nggak mungkin nyampe. Tapi kalau stempelnya sudah dibacakan, ya tentu akan sampai. Kalau setiap hari, saya yakin pasti akan diturunkan oleh Allah, pasti akan diridhoi oleh Allah. Jadi mintanya rutin tiap hari, baca Yasin Fadilah setiap hari, baca sholawat setiap hari. Nanti yakin apa yang menjadi hajat dunia wal akhirah kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai. Bagaimana caranya saya untuk istiqomah? Kan begitu ya Pak ya. Baca Yasin itu kan gak gampang. Yasin Fadilah itu kan berat, banyak bacanya. Baca Yasin aja lama, apalagi Fadilahnya. Bagaimana caranya kita supaya istiqomah? Cintai Pak amalan tersebut. Dengan cinta kita akan menjadi ringan.
Dengan cinta kita akan berjuang bersama. Kalau kita mau sholat malam karena cinta, semuanya menjadi ringan. Kalau kita mau mengamalkan Yasin Fadilah dengan cinta, tentunya akan menjadi kemudahan kita. Jadi kalau sudah nggak cinta, beratnya Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua dicap oleh Allah, diberikan wajah yang cerah, wajah yang bercahaya, karena kita menjadi pengamal sholawat dan Yasin Fadilah. Coba ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita semua karena cinta. Sama juga dengan di majelis Yasin Fadilah ini adalah milik kita semua. Ayo kita bersama-sama hadir dalam majelis. Jangan ada rasa apapun di dalam majelis. Kita sama duduk bersama. Ayo kita jadikan Yasin Fadilah ini, majelis Yasin Fadilah, Yayasan Yasin Fadilah ini menjadi rumah kita bersama. Kapanpun mau datang silakan. Apalagi di malam Jumat, apalagi di bulanan, ayo datang bersama-sama. Kita gapai ridhonya Allah. Kita jadikan wasilah rumah kita ini, majelis kita ini, yayasan kita ini menjadi tempat kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada rasa sungkan, jangan ada rasa gak enak dan segala macam. Kita sama-sama di sini berjuang bersama untuk mencapai ridhonya Allah. Ya Pak ya? Bisa ya gitu ya? Kalau nanti ada program-program dari yayasan, dari majelis, ya silakan ikut ambil bagian lah. Karena sedikit yang kita berikan besar bagi majelis itu Pak ya. Sedikit dari kita masing-masing akan dikumpulkan menjadi kekuatan yang sangat besar. Jadi walaupun sumbangsinya sedikit, tapi kalau menjadi satu itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Apapun yang kita bisa, apapun yang kita mampu, ayo kita sama-sama kontribusikan untuk majelis yang sama-sama kita cintai. Saya bisanya di IT silakan, saya bisanya di perdagangan silakan, saya bisanya di ngaji silakan, saya bisanya untuk doa silakan, saya untuk tenaga silakan. Apapun yang kita mampu, yang kita bisa, ayo sama-sama kita satukan bersama untuk membangun daripada majelis yang sama-sama kita cintai. Karena ini menjadi tempat untuk anak-anak cucu kita nanti Pak. Mudah-mudahan anak-anak kita juga mau ngaji juga. Ngaji Yasin juga kita teruskan kepada anak-anak cucu kita. Alhamdulillah kita doain juga anak-anak kita di majelis Yasin Fadilah sudah banyak sekali yang mesantren. Makanya tadi tim hadronya agak kekurangan, separohnya nggak ada Pak. Tapi alhamdulillah nanti bisa dikembangkan. Banyak sekali yang sudah mesantren Pak ya. Kita doakan menjadi anak-anak yang soleh, solehah, yang cerdas, yang pintar, yang bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan kita semua. Mudah-mudahan kita juga di Yasin Fadilah, Yayasan Yasin Fadilah juga mudah-mudahan izin Allah, ridha Allah, semua jamaah mendoakan. Mudah-mudahan kita bisa memberikan wadah bagi anak-anak kita yang lebih baik daripada ini mungkin. Mungkin nanti kita bisa bikin pesantren, kita bikin pesantren yang besar, yang sangat besar. Nanti anak-anak kita nanti yang meneruskan perjuangan kita. Hanya kita doakan anak keturunan kita yang sekarang lagi pesantren atau nanti yang belum pesantren juga, nanti mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan, diberikan kemampuan untuk menerima ilmu di tempatnya. Nanti biar nanti menjadi kebanggaan orang tuanya, juga kebanggaan daripada kita sebagai majelis Yasin Fadilah. Ala hadiniyah wa ala kulli natin salih la hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah.